Remember when Elon Musk datang ke Bali atau ke negara kita tercinta Indonesia, terus habis itu banyak banget yang foto-foto sama dia. Beritanya masih ada ya beberapa tahun yang lalu. Mei 2024. CEO SpaceX Elon Musk meluncurkan pengoperasian layanan internet miliknya Starlink di puskesmas pembantu Seperta Kelot, Kota Denpasar pada Minggu. Musuh alami Mark Zuckerberg. Peresmian ini didampingi Menteri Anjay. Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Oh, beliau masih jadi Menteri Kominfo ya, belum Menteri Koperasi Desa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Starlink akan dioperasikan di puskesmas daerah terpencil atau susah mendapatkan akses internet untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam mencatat layanan kesehatan serta memudahkan tindak lanjut terhadap pasien. Ya, jadi Elon Musk datang ke Indonesia nggak cuma pengen liburan habis itu merasakan bagaimana Bali gitu ya, tapi dia ingin meresmikan provider internet yang berbasis satelitnya, yaitu Starlink. Sebuah provider yang banyak banget ditunggu-tunggu sama masyarakat melek teknologi di Indonesia gitu ya. Tapi kalau misal ngomongin soal peresmian ini, janjinya Starlink katanya cuma ingin memasarkan di daerah-daerah terpencil, biar seenggaknya daerah-daerah yang emang nggak ada provider internet kabel ya atau fiber optik masih bisa bersaing. Tapi di bulan Juli 2025 ketika gue lagi live streaming, gue kaget mendengar kabar dari lu semua gitu ya di live chat gue. Katanya Starlink bangkrut bang, udah nggak menerima pelanggan baru lagi. Wait, what? Baru aja setahun 2 tahun anjir tiba-tiba udah kabar kayak gitu, nih apa yang terjadi? Gue udah nyari tahu, gue udah baca beberapa berita dan kita bakal sama-sama bahas di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional bersama gue, Om Ray, your favorite uncle on the internet. Dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal sama-sama memperdalam sebuah kabar yang katanya Starlink itu bangkrut di Indonesia. Biar langsung gue kasih tau aja hasil review gue berdasarkan beberapa berita yang udah gue baca. Gak bangkrut coy di Indonesia. Orang Elon Musk lagi senang-senang tuh sama fitur baru-barunya dari AI. Tapi justru katanya Starlink udah berhenti menerima pendaftar baru di negara kita tercinta karena kapasitasnya udah full. Biar seenggaknya gak tumpah-tumpah terus habis itu kecepatan internetnya turun. Katanya sih kayak gitu. Cuman spekulasi orang-orang di media sosial itu gak cuman karena emang dia ingin mempertahankan kecepatan, tapi ada desas-desus katanya regulasi dipersulit. Jadi ya dimainin lah sama pemerintah gitu. Apakah benar? Ya gue udah baca beberapa berita gitu ya, biar seenggaknya kita gak asbun doang, gak asal ngomong doang gitu ya. Beberapa berita dari tweetnya Big Alpha yang biasanya selalu memberikan informasi yang up to date gitu ya mengenai kejadian-kejadian kayak gini. Terus kemudian gue juga udah baca beritanya Atsi di antara. Judulnya Atsi buka suara soal Starlink berhenti tambah pelanggan di Indonesia. Terus di Tempo juga berhenti tambah pelanggan Indonesia. Terus di Surabaya Bisnis juga, Doton beroperasi dan Starlink butuh evaluasi pemerintah RI. Dan kemudian dari beritanya Kontan, stop menerima pelanggan baru, saatnya Kementerian Komdigi evaluasi bisnis Starlink. Nah uniknya adalah setelah gue baca berita-berita ini, banyak banget narasumber yang justru mengatakan kalau misalkan yang harusnya dievaluasi atas kejadian ini itu bukan si pembuat kebijakan, melainkan perusahaan Starlinknya sendiri. Kok bisa bang? Ya gue pun kaget karena sebelum gue baca beritanya, gue sempat lihat juga kan diskusi orang-orang di postingan Big Alpha yang dia mengumumkan kalau misalnya Starlink tidak lagi menerima pengguna baru di internet. Banyak banget balasan-balasannya yang menyalahkan pemerintah karena regulasinya mungkin ribet atau mungkin ada beberapa hal yang akhirnya membuat Starlink itu nggak bisa menggunakan fiturnya secara lengkap, kayak misalkan in motion use atau paket ROAM gitu ya, atau paket di mana modem lu itu bisa berjalan nggak di satu tempat doang. Terus habis itu ada juga berita yang katanya Starlink itu harus fixed broadband cuma di satu titik doang, padahal Starlink itu kan harusnya bisa fleksibel gitu kemana-mana. Nah lu penasaran gak sama isi berita kayak gimana? Yuk kita sama-sama nyelam. Kita ambil berita langsung dari yang terbaru ya, dari surabayabisnis.com. Judulnya 2 tahun beroperasi Starlink butuh evaluasi pemerintah RI. Nah ini tanggapan langsung dari Pak Ucok Sky Kadafi. Ini keren banget namanya, ada Sky-nya men, gokil. Direktur Executive Center for Budget Analysis. Jadi beliau menanggapi kalau misalkan alasan Starlink menghentikan penerimaan pelanggan baru bukan sekedar keterbatasan kapasitas yang dimiliki satelit orbit rendah, melainkan ada isu besar yang saling menghentikan penerimaan pelanggan baru di Indonesia. Isu apa tuh? Pak Ucok melanjutkan kalau misalnya Starlink mengklaim pelanggannya di Indonesia meningkat secara signifikan dan prospeknya menarik. Nah ada berita nih sebelumnya kalau misalnya Starlink tuh mengklaim pelanggannya banyak di Indonesia, tapi kenapa tiba-tiba langsung menghentikan penerimaan pelanggan baru gitu loh. Ini anomali banget ya.
Jika dibandingkan janji investasi Starlink yang hanya 30 miliar, sangat jauh melebihi kontribusi operator telekomunikasi nasional yang lebih dari 3.000 triliun. Menurut Ucok, itu sangat jomplang. Saya menduga penghentian layanan Starlink bukan hanya karena masalah kapasitas, tetapi juga terkait dengan pertimbangan bisnis. Selama ini Starlink menjual layanannya sangat murah. Dan mereka juga menjual layanannya di daerah ekonomis. Karena menjual harga yang murah, mereka nggak mampu melakukan investasi lagi. Harusnya KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukan investigasi mendalam mengenai praktik jual murah layanan Starlink di Indonesia. Ini buat lu semua ya. Kalau POV-nya pelanggan, harusnya lu kayak, oh, berarti Starlink keren dong. Tapi mungkin di satu sisi kalau misalnya lu dari POV pelaku usaha, ini kayak kampret, ngancurin harga aja lu. Karena tak menambah kapasitasnya, janji Starlink untuk memberikan layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar akan semakin mereka tinggalkan. Padahal janji awal Starlink hadir di Indonesia hanya akan memberikan layanan telekomunikasi berbasis satelit di daerah 3T. Ini gue baru tahu nih, ternyata waktu Elon Musk datang gitu ya ke Bali, itu Starlink akhirnya disetujuin bisa di Indonesia dengan syarat mereka cuma bisa memasarkannya di daerah tertinggal doang. Gue baru tahu ini loh. Tapi waktu pertama kali rilis, Om David Gadgetin pun udah langsung review. Halo guys, David sini dan saat ini saya sedang berada Om David Gadgetin tinggal di 3T, di daerah tertinggal. di lapangan kosong lah ya. Lumayan jauh dari keramaian, adanya rumput-rumput doang sama lumpur-lumpur. Damn, NPC Transjakarta. Oke, di sini jadi kasih tahu, KPPU telah menyelesaikan kajian atas masuknya Starlink yang menyoroti pentingnya regulasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi. Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPPU menyarankan kepada pemerintah untuk mengutamakan jangkauan layanan penyedia internet berbasis satelit LEO di daerah 3T. KPPU juga menyarankan bahwa dalam implementasi jasa penyedia internet di daerah 3T diterapkan melalui kemitraan antara penyedia jasa internet berbasis satelit LEO dengan pelaku jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Harusnya Komdigi dan memang sepatutnya melakukan evaluasi ulang terhadap janji atau komitmen pembangunan yang mereka sampaikan sebelum masuk ke Indonesia. Jadi maksudnya itu yang harusnya dievaluasi perusahaan Starlink itu karena mereka sebelumnya waktu sebelum masuk itu janji biar bisa ngebantu Indonesia agar mengembangkan infrastruktur yang ada di sini gitu loh. Makanya waktu ada penutupan jumlah layanan pelanggan baru, pemerintah justru ngelihatnya kayak, weh, lu main-main sama janji sebelumnya gitu katanya. Selama ini mereka hanya mau membangun di daerah yang menguntungkan saja. Mereka selama ini nggak mau memberikan layanan di daerah 3T, padahal janji awal mereka akan memberikan layanan gratis ke puskesmas dan beberapa titik layanan publik. Emang iya ya? Menurut Bapak Ucok, kehadiran Starlink yang menyasar daerah ekonomis dan enggan membangun di daerah 3T jelas menggerus penerimaan operator telekomunikasi nasional. Well, ini persaingan bisnis sekali lagi gitu ya. Gue rasa Starlink itu bukan badan amal. Jika penerimaan operator telekomunikasi nasional tergerus, bisa dipastikan pendapatan negara baik dari pajak maupun PNBP turun drastis. Harusnya peran Komdigi dalam mengawasi tarif Starlink dapat dilakukan bentar. Emang kita nggak bayar tarif pajak ya kalau misalkan nge-subscribe atau berlangganan Starlink? Gue rasa ada tarif pajaknya juga gak sih? Dalam melakukan pengawasan dan pembuatan regulasi, Komdigi selalu terlambat. Kedepannya harusnya Komdigi dapat lebih advance dalam membuat regulasi dan tegas dalam mengawasi seluruh pelaku usaha telekomunikasi asing di Indonesia. Selain harus mengevaluasi komitmen pembangunan Starlink, menurut Ucok, pemerintah juga harus mengantisipasi rekam jejak Starlink yang kerap terlibat dalam isu geopolitik baik di Ukraina maupun di Iran. Menurut Ucok, sebagai negara berdaulat seharusnya Indonesia dapat menjaga kedaulatan baik kedaulatan teritorial maupun digital. Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan usaha Starlink di Indonesia juga lemah. Pengawasan dan penindakan provider internet ini menarik nih. Soalnya kalau misalkan ngomongin soal privacy data gitu, gue sering banget dapat notifikasi keamanan dari Google kalau misalkan password itu nggak aman ketika mengakses lewat provider lokal gitu ya, atau website yang dibuat sama pemerintah gitu. Ironis banget. Lalu Cok, bagaimana pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa memastikan bahwa privasi data bangsa ini terjamin di saat Starlink sendiri tidak memiliki kantor layanan konsumen yang jelas di Indonesia? Oke. Jadi di sini juga saran ya Bapak Ucok di paragraf terakhir. Ada kejadian Iran dan Ukraina tidak terjadi di Indonesia, Presiden Prabowo harus dapat tegas terhadap Starlink. Presiden Prabowo harus dapat mengantisipasi isu kedaulatan digital ini sebab nantinya akan banyak perusahaan asing seperti Starlink yang akan berusaha di Indonesia. Untuk Starlink, seluruh data dan transaksi telekomunikasi tak dapat dikontrol pemerintah Indonesia. Ini membuktikan
Indonesia tak berdaulat. Jangan sampai kejadian Starlink memberikan efek negatif pada kedaulatan Indonesia. Jadi semua perusahaan telekomunikasi asing harus tunduk pada peraturan di NKRI. Mungkin ada di antara kalian semua yang lebih ngerti soal pengawasan internet ini dari pendapatnya Pak Ucok. Silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Nah, bunyi berita yang sama itu juga terdengar ketika lu ngebaca dari postingan media massa Antara, Kantor Berita Indonesia, di mana tanggapan langsung dari perwakilan ATSI atau Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, yang notabene pendapatnya itu nggak beda jauh sama Pak Ucok selaku Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis. Dan beritanya juga mirip-mirip ya sama yang diberitain oleh Tempo terus habis sama kontan.co.id. Intinya mereka justru berpendapat kalau misalnya yang harusnya dievaluasi malah perusahaan Starlink-nya itu sendiri. Video gimana tanggapan kalian semua terkait penutupan pendaftaran baru dari providernya Elon Musk? Jangan lupa tulis segala macam komentar kalian di kolom komentar. Itu aja mungkin informasi yang bisa gue kasih tahu mengenai topik ini. Terima kasih udah mendengarkan Eping gue sama Bro Menit. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.